Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya akan mengajak teman-teman mengenal tentang Daulah Abbasiyah dan mengetahui apa saja faktor-faktor dari penyebab keruntuhan atau kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Padahal pada masa itu dinasti Abbasiyah pernah mencapai puncak kejayaannya, tapi kenapa dinasti yang hampir nyaris sempurna tersebut runtuh? Padahal pada saat itu dinasti Abbasiyah pernah menjadi pusat peradaban dunia dan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, faktor-faktor tersebut kita akan bahas dalam video kali ini. Nah, sebelum kita mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan dari kemunduran dinasti Abbasiyah, mari kita kenalan terlebih dahulu tentang Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang didirikan oleh keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib atau paman dari Nabi Muhammad. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi dan pusat pemerintahan awalnya di Kufah, Irak. Kemudian pada tahun 762 Masehi, ibu kotanya dipindah ke Baghdad pada saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Dinasti Abbasiyah juga memiliki wilayah yang sangat luas, meliputi Timur Tengah, Persia, hingga Afrika Utara, sampai sebagian Asia Tengah. Dinasti Abbasiyah juga pernah mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Harun al-Rasyid juga mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat intelektual, sebagai pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan, dan juga penerjemahan karya-karya dari Yunani, Persia, dan juga India. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan di dinasti Abbasiyah juga melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan besar Muslim seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, dan juga Ibnu Sina. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah diantaranya adalah faktor internal. Yang pertama yaitu luasnya wilayah Abbasiyah yang membentang dari Spanyol hingga India mengakibatkan sulitnya mengatur pemusatan pemerintahan dalam satu wilayah, sehingga munculnya dinasti-dinasti kecil seperti Idrisiyah di Afrika Utara, Tuluniyah di Mesir, dan Hamdaniyah yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dalam negeri dan banyak melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan pusat. Masalah yang kedua adalah masalah militer. Khalifah mulai banyak merekrut tentara-tentara bayaran dari Turki yang awalnya tentara itu hanya bertugas sebagai penjaga istana. Namun lama-kelamaan mereka menjadi kekuatan politik baru, sampai-sampai ada khalifah yang terbunuh oleh tentaranya sendiri. Faktor yang ketiga adalah konflik sektariat. Permasalahan antara Sunni dan Syiah semakin berlanjut, dan juga pemberontakan mengakibatkan Abbasiyah semakin goyah. Baghdad yang terlihat megah dari luar ternyata rapuh dari dalam. Hingga pada akhirnya
muncul masalah yang paling besar, yaitu pada tahun 1258 Masehi, bangsa Mongol datang ke Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, yang membawa pasukan diperkirakan lebih dari 150.000. Bangsa Mongol datang bukan hanya untuk menaklukkan, tetapi untuk menghapus peta Abbasiyah dari peradaban. Akhirnya, Khalifah Al-Mu'tasim dibunuh, yang katanya ia dibungkus karpet lalu diinjak-injak sampai mati, supaya darahnya tidak menetes di tanah Mongol. Cahaya yang bertahan 500 tahun akhirnya padam total. Nah, itu adalah beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab dari keruntuhan dinasti Abbasiyah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan dinasti Abbasiyah adalah bahwa keserakahan dan ego manusia itu bisa menghancurkan sebuah peradaban manusia. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.